Nah, kalian lihat temanku, ekspresi Queen ketika melihat saya cukur rambut ya, mengubah penampilanku, eee, rambutku sekarang sudah lebih rapi, tapi dianya takut kepadaku, lihat ya. Nah, lihat ya, dia sedang mencoba mengenaliku. Sini sayang, tuh. Dia memberikan gerakan-gerakan yang mengintimidasikan. Apa sayang? Padahal Queen adalah salah satu monyet yang paling dekat denganku, tapi ketika aku cukur rambut, lihat ekspresinya. Sini Queen, hey, ini aku. Hey, lihat ya, dia tidak mau mendekatiku. Wow, hey, no, 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 no. Sini Queen, hey, lihat ya. Queen emosinya sedang tidak terkendali karena melihatku berpenampilan beda hari ini. Nah itulah keistimewaan primata ya. Mereka mengenali, mereka mengamati ya. Jadi jika ada seseorang yang menurut mereka asing masuk ke dalam koloni mereka, itu mereka tidak segan-segan untuk mengusirnya, memberikan suara-suara yang memprovokasikan satu koloninya agar bisa membuat mundur orang asing yang datang ke wilayah garis teritori mereka. Sama saja dengan dampak di mana jika kita melepaskan ya begitu saja para monyet yang sejatinya mereka akan kebingungan karena biasa dipelihara oleh manusia apalagi belum melalui tahap habituasi atau rehabilitasi, dan para monyet liar akan seperti ini, akan seperti Queen. Ada alfa, ada pengikutnya atau betanya, dan ada salah satu monyet yang biasa membuat provokasi. Tugasnya memprovokasikan orang lain atau makhluk-makhluk yang dianggapnya itu adalah bukan satu koloninya. Nah, ketika seperti Queen ini memprovokasikan anggota timnya, semua anggotanya tidak segan-segan untuk menyerang eh, makhluk asing atau orang yang dianggap asing masuk ke garis teritorinya. Dia mulai mendekatiku, nah, dia mulai merasakannya, ini aku atau bukan. Aku mencoba berdiam diri sejenak ya, tidak banyak pergerakan agar mereka kenal dengan penampilan baruku. Apa sayang? Lihat ya. Oke, sini sini. Sini. Oh, sayang. Sini sini. Seberapa penting sih rehabilitasi dan proses habituasi? Itu sangat penting, sangat penting, dan itu semua dilakukan oleh orang-orang profesional ya. Itu yang sedang aku pelajari saat ini. Jadi tidak sembarangan kita melakukan tahap rehabilitasi mereka atau habituasi mereka. Yang pertama yang jelas tidak ada lagi kontak fisik ya. Jika ada kontak fisik itu bisa dikatakan masih dianggap hewan peliharaan ya. Bahkan ada cerita seru di mana saya bercerita dengan ranger yang menjaga hutan di Sanggabuana itu. Ternyata jika kita ingin mengamati satwa-satwa yang ada di alam, kita harus berbau alam, berbaur dengan lingkungan setempat. Jadi apa maksudnya? Beberapa hari kita di dalam hutan kita tidak bisa mandi. Sekalinya kita mandi pun kita tidak boleh menggunakan sabun. Nah, untuk kita bisa mendekati beberapa hewan-hewan yang mau kita amati ya, atau mau kita lakukan monitoring, hewan-hewan di alam itu memiliki penciuman yang sangat tajam, dan ketika kita di alam, ya sudah kita harus berbaur dengan bau di alam, agar bisa kita mendapatkan foto, gambar, maupun video untuk data-data yang sedang dilakukan. Nah, sama halnya seperti hewan-hewan ini ya, mendekati manusia, sudah bisa dipastikan ya baunya tidak jauh dengan
bau-bau manusia. Apalagi, jika kita memandikan para monyet yang kita pelihara dengan sabun, dengan semua wewangian yang biasa digunakan oleh manusia. Sudah dipastikan ketika dia datang ke alam, itu menjadi hal buruk untuk para monyet-monyet yang sudah ada di habitatnya. Jadi, ilmu seperti ini adalah ilmu yang jarang dibahas. Nah, jadi aku membahasnya agar ayo sama-sama ya, kita belajar bersama. Jika memang yang dikatakan olehku salah, ya, mari dikoreksi. Aku akan mengoreksinya, aku akan mencari tahunya kembali, aku akan bertanya kembali kepada para ahlinya, apa memang benar kata-kataku salah dan harus diperbaiki. Karena konsep dari, saluran yang aku buat adalah mengedukasikan dengan baik dan benar. Mengedukasikan kepada banyaknya penonton yang sudah salah tanggapan, ya. Nah, kembali lagi ke proses tahap habituasi. Habituasi adalah tahap pembiasaan mereka di alam liar, ya, membiasakan mereka agar bisa hidup di alam liar. Dengan cara, mereka tidak ada lagi kontak fisik dengan manusia dan mereka sudah mulai mencoba hidup mandiri dengan di tempat yang sudah dikonsepkan seperti di hutan, di alam, ada pepohonan, ada beberapa tumbuhan yang biasa mereka makan, ada beberapa, kebutuhan mereka yang biasa mereka konsumsi sehari-harinya dan, yang terpenting adalah memonitoring setiap waktu, apakah mereka sebagai satu koloni sudah membangun koloni yang baik dan benar dengan memiliki pemimpin, dan disitulah ada pertimbangan, apakah sudah mampu dilepaskan di alam, apakah sudah baik bisa dilepaskan di alam, dan memiliki tim ahli kesehatan di bidang primata, ya. Pengecekan rutin kesehatannya, kontrol rutin kesehatannya, jangan sampai monyet yang sudah dipelihara dilepaskan lalu berdampak membawa penyakit yang bisa, berdampak buruk pada lingkungan alami mereka, kepada monyet-monyet liar yang ada di alam. Jika monyet liar sudah bisa dikatakan mereka sehat, mereka tahu obat yang mereka butuhkan ketika mereka sakit. Mereka seperti ini ya, akan lebih paham apa yang mereka butuhkan untuk mereka makan, ya. Mereka sering berolahraga, mereka sering meloncat dan memanjat, tanpa batasan, ya. Mereka sering melakukan aktivitas yang membuat tubuh mereka lebih sehat. Nah, jika dengan manusia gerakannya memang terbatas, ya, memiliki batasan dan memiliki makanan-makanan yang tidak sesuai memang di alam liarnya. Contoh halnya sebenarnya di alam itu jika saya perhatikan ya, mereka itu lebih banyak memakan, buah-buahan kecil, pucuk dedaunan ya, dan serangga-serangga. Nah, mereka tidak memakan buah naga karena di hutan tidak ada buah naga. Mereka tidak memakan melon karena di hutan tidak ada melon. Mereka pun memakan pepaya, itu hasil dari para petani yang menanam paya di pinggir-pinggir hutan. Nah, bukan hanya pepayanya saja, tapi seperti yang kalian lihat kemarin di perjalananku mengamati hutan liar, para monyet itu memakan pucuk daun pepaya, bukan hanya pepayanya saja. Nah, mereka disitulah disebut sebagai hama. Siapa yang salah? Sebenarnya kita sebagai manusia, itu habitat mereka tinggal. Karena lahan pertanian semakin sempit, perkotaan sudah tidak ada lahan pertanian, yang dimana banyak perumahan dan banyak bangunan-bangunan yang menjadi tempat tinggal manusia. Jadi para petani mengambil jalan dengan cara menanam tumbuh-tumbuhan pertanian ya di lahan yang ada. Kita pun juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena itu juga kebutuhan kita sebagai manusia. Di sini
jalan terbaiknya adalah ya sudah kita mencari jalan tengahnya. Ya, seperti yang saya katakan kita harus menjaga hutan ya, bukan dengan cara melepas liarkan mereka. Memang itu adalah konsep yang salah ya, saya akui itu adalah konsep yang salah, dan melepaskan mereka pun kita harus tahu radius jelajah mereka, eee, seberapa jauh yang sudah ada di situ. Jangan sampai mereka konflik dengan, penghuni lamanya. Jika mereka konflik, otomatis para monyet ini akan, turun ke pemukiman warga kembali dan mencari makanan yang biasa manusia berikan. Dan itu akan terjadi kembali, yang di mana mereka akan ditangkap, kemungkinan mereka akan kembali ke pasar hewan untuk diperjualbelikan. Jadi seperti itu temanku ya. Jadi aku mengajak kalian bersama-sama denganku, ayo kita belajar bersama, mengamati perilaku mereka, mengamati tingkah laku mereka, mengamati habitat mereka, mengamati semua yang, bersangkut paut dengan mereka. Bukan hanya, mengenal lucunya saja. Memang primata itu disukai di seluruh dunia. Inilah yang menjadi permasalahannya juga. Dan terkadang ada beberapa orang yang menganggap edukasiku sebagai hal yang, membuat seseorang merasa tersinggung, atau membuat, eee, hal di mana edukasiku dianggap dianggap sok benar, dianggap mencari nama. Padahal saya hanya memperjelas saja apa yang aku pelajari saat kemanapun aku belajar kepada ahlinya. Hei, apa sayang? Lihat ya, Queen marah-marah sekali. Ya, hei, sini sini, lihat ya. Queen tidak mau mendekatiku. Queen kesal karena aku cukur rambut. Sini sayang, Queen sini, sini. Oh. Jadi kenapa kontenku lebih berbeda daripada siapapun? Ya karena memang aku tidak mau mengajak para penonton hanya melihat kelucuannya saja, tapi mari kita belajar bersama. Jadi komentar kalian itu sangat membangun sekali jika komentar itu memang benar-benar datang untuk membangun bersama agar lebih baik lagi. Aku sangat menghargai komentar beberapa orang yang berkomentar positif dengan kepedulian yang luar biasa. Oke, mungkin cukup sekian video yang saya buat hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang aku katakan. Lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.